Halo, selamat selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian nonton video ini. Hari ini saya, Zidane Parsoibi, akan membahas atau menganalisis tentang perusahaan yang tentunya dekat dengan kita, sehari-harinya dekat sekali dengan kita. Baik, ini merupakan dari perencanaan strategi sistem informasi. Ini sebuah analisis dari saya. Dengan judul yang saya berikan yaitu Transformasi Retail Modern, di mana di sini topiknya akan membahas tentang strategi penggunaan O2O yang terintegrasi. O2O adalah offline to online, di mana dengan eh, pembahasan kali ini adalah optimalisasi ekosistem digital dan efisiensi rantai pasok terbuka pada PT Sumber Alvaria Jaya Tbk atau biasa dikenal sebagai Alfamart dengan kode kode saham AMRT. Baik, mungkin mari kita lanjut untuk membahas yang pertama. Kita mulai dari struktur yang paling dasar atau yang paling fundamental. Sebelum kita membahas tentang rekomendasi atau mungkin kita membuat frameworknya seperti apa. Di sini kita akan mendiagnosis dulu masalahnya. Kita akan mengidentifikasi tantangan dan inefisiensi operasional dari sistem yang sudah ada dari Alfamart. Oke, sebagai gambaran dari profil bisnis, Alfamart ini adalah sebuah retail raksasa modern yang tentunya dari segi annual report di sini ternyata yang saya gambarkan di sini adalah ada lompatan skala bisnis di tahun annual report di 2025. Ternyata Alfamart mencatatkan penguatan kinerja operasional dan finansial yang cukup kokoh melalui ekspansi fisik dan akselerasi adopsi digital konsumen. Ini adalah topik juga yang akan kita bahas tentang ekspansi fisik dan akselerasi adopsi digital konsumen yang keduanya gak kalah penting. Untuk gerai fisiknya, itu total ada 24.434 gerai di seluruh Indonesia. Dan tentunya untuk Alpha Gift juga ada 14,6 juta member yang menyumbang kontribusi sebesar 57%. Dan tentunya total pendapatan bersih yang tercatat dari annual report Alfamart itu 126,74 triliun, yang mana mencatatkan peningkatan aset sebesar 9,74%. Mari kita bahas tentang tantangan strategis dan juga metodologinya. Untuk rumusan masalah yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana melakukan sinkronisasi data stok secara instan di seluruh gerai fisik dengan katalog online AlphaGift untuk menekan angka pembatalan pesanan. Seperti yang kita tahu, selain dari retail gerai fisik, kita juga pernah mungkin menggunakan aplikasi online-nya AlphaGift, di mana mereka punya teknologi juga di mana eh, layanan Sapa yang menjamin atau menggaransi pesanan Anda sampai dengan 15 menit. Itu tentunya menggunakan titik-titik area atau lokasi yang terdekat. Dari lokasi Alfamart yang terdekat dari area kalian tinggal, tempat kalian ingin memesan barang, atau titik di mana barang itu akan diantar, ada banyak titik atau area-area yang tentunya masuk radar dalam kategori terdekat supaya bisa menjamin dan menggaransi 15 menit sampai. Tapi selain daripada rumusan masalah yang pertama, ada juga isunya yaitu tentang bagaimana merancang sistem pengadaan otomatis untuk meminimalkan penumpukan barang di gudang retail. Dan tentunya dalam dalam menjawab tantangan ini, kita akan menggunakan kerangka-kerangka kerja metodologi yang mana reference dari Ford and Pepper tahun 2022. Dan untuk saat ini, analisis masalahnya kita akan menggunakan framework PISES. Dan untuk sintesis lingkungan makronya mungkin kita bisa menggunakan Pastel. Dan yang mikro kita menggunakan SWOT. Lalu analisis internal kapabilitas dengan menggunakan framework Triode and McFarlane Strategic Grid. Oke, kita mulai dari analisis operasional pieces. Untuk pieces yang pertama,
yaitu dari kategori performance. Kondisi yang ada sekarang atau masalahnya yaitu sinkronisasi stok fisik dengan digital katalog AlphaGift belum sepenuhnya real time ternyata. Yang mana mengakibatkan dampak operasional yaitu munculnya pembatalan order online akibat barang ternyata kosong di rak fisik. Itu masalah ketika tidak ada sinkronisasi stok fisik dengan digital katalog. Jadi warehouse terdapat double. Seolah-olah ketika dapat pesanan ini belum langsung update, dapatnya jadi semacam double order di supply yang hanya satu. Dan untuk information, kategori bisnis selanjutnya yaitu kondisinya adalah integrasi data riwayat belanja offline toko dan online-nya tuh masih terpisah. Yang mana bisa mengakibatkan pada dampak operasional seperti promosi tidak personal dan poin loyalitas konsumen sering terkena diperbarui. Untuk kategori economics, yaitu kondisi masalah sebelumnya itu adalah penentuan kuantitas supply barang promo masih semi manual basis data historis statis, yang mana berakibat juga pada operasional yaitu kerugian akibat stock out atau inefisiensi biaya penyimpanan atau overstock. Lalu dari kategori yang keempat ini yang jadi part critical ini control and security dengan kondisi eksisting masalahnya yaitu tuntutan perlindungan data pribadi puluhan juta akun konsumen terdaftar. Yang mana dampaknya adalah resiko kebocoran data sensitif pada sistem integrasi pihak ketiganya. Hanya diperlukan apa namanya dari segi analisis makro nanti akan dibahas juga tentang legalnya, di mana kita menggunakan ISO 27001 2023. Mari kita lanjut untuk fokus metrik utama O2O-nya. Kenapa ini kita jadikan fokus? Karena AlphaGift itu atau digitalnya menyumbangkan 57% kontribusi penjualan digital. Yang mana fakta ini pada akhirnya menuntut keandalan dan kecepatan sistem manajemen inventory O2O yang prima guna menjamin konsistensi pelayanan kurir sapa agar tepat waktu di bawah 15 menit. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian analisis strategis yang tentunya kita akan lebih dalam lagi dalam menggunakan framework. Tentunya ntar kita akan membahas dari segi Pestle dan juga SWOT-nya juga, lalu Vario dan McFarlane. Kita akan membedah dari ekosistem bisnisnya seperti apa, kapabilitas internal, bahkan juga saya menambahkan posisi kompetisinya. Oke, untuk analisis makro Pestle yang pertama, ini adalah 3 highlight yang saya masukkan. Itu pertama dari sosial perilaku, di mana gaya hidup masyarakat urban yang mengutamakan kecepatan belanja instan tanpa kontak fisik langsung. Kita atau we live in society di mana sekarang apa-apa mau serba instan tanpa perlu datang ke tempat. Bukan sejak adanya disrupsi inovasi ini, tapi sebenarnya sejak uh, kita semua dipaksa untuk digitalisasi, ternyata penggunaannya dari teknologi atau inovasi ini sangat-sangat masif. Ketika pandemi kemarin, tentunya banyak orang yang nggak bisa untuk kontak langsung atau misalkan pergi keluar. Oleh karena itu, supaya roda perekonomian tetap berjalan, dibuatlah sistem tanpa kontak fisik. Jadi pengantaran segala macam sebenarnya sudah ada sebelumnya, tapi untuk penggunaan secara masifnya yang lebih masif dibandingkan pada biasanya, yang mana membuat sosial perilaku yang baru sekarang itu pada saat pandemi. Lalu dari segi makro tren teknologi juga itu bisa dari topik pemanfaatan API terpadu, sistem komputasi cloud, dan algoritma prediktif untuk pengelolaan persediaan retail. Dan juga di Pestle itu tentang legal, di mana standarisasi pengolahan data sesuai Undang-Undang PDP dengan penerapan SMKI ISO 27001 tahun 2013 demi perlindungan konsumen. Jadi ISO 27001 itu adalah tentang cyber security, di mana sekarang kan menyumbang 57% dari apa namanya pendapatan Alfa gitu. Nah, di sini tentunya dari segi analisis makronya tentunya perlu audit
atau penyesuaian dengan standar supaya konsumen terlindungi data pribadi. Baik dari analisis internal dan keunggulan, ini tentang kita ngebahas tentang kapabilitas di mana frame Vario-nya itu tentang jaringan IoT SD-WAN itu. Ini adalah IoT-nya Alfamart ya. Jaringan kokoh 24.434 gerai didukung infrastruktur IoT SD-WAN yang menghubungkan seluruh titik penjual secara instan ke pusat data cloud. Sistem ini dipadukan dengan standar sertifikasi SMKI ISO 27001-2013 menghadirkan keunggulan kompetitif yang kokoh dan sangat sulit ditiru kompetitor retail lainnya. Dan juga di mana kita akhirnya dari McFarland Grade kita membuat portofolio prioritas alokasi investasi sistem informasinya untuk di masa depan, di mana dari segi strategik menurut kami ini yang akan paling berpengaruh di masa depan, di mana kita perlu atau mungkin merekomendasikan investasi yang terbaik adalah di aplikasi AlphaGift dan juga Smart Auto Inventory Engine ya tadi kita bahas. Untuk operasionalnya mungkin bisa menggunakan post cashier, WMS logistik, dan juga jaringan SD-WAN yang mungkin bisa diperkuat lagi atau diperbagus lagi karena key operational berkaitan juga dengan apa yang terjadi hari ini. Dan untuk McFarland Grade di bagian support, ya mungkin bisa dibikin untuk sistem manajemen kepegawaian atau HR portalnya, yang mana ini sebagai rekomendasi yang umum sebenarnya. Oke, kita lanjut dengan juga analisis perbandingan komputer. Ini komputer analisis ini kenapa saya buat adalah untuk menggambarkan apakah dari Alfamart ini sebagai perusahaan sudah cukup unggul, sudah cukup baik. Untuk kriteria yang pertama yaitu dari skala titik distribusi, di mana Alfamart itu punya 24.434 gerai retail yang didukung juga dengan 400 stock point mini untuk SAPA atau yang digitalnya dari AlphaGift. Sementara dari kompetitornya itu memiliki sekitar 24.000 gerai yang mana pengiriman lokalnya masih bertahap. Untuk kriteria yang kedua itu dari SLA kecepatan kirim, di mana Sapa menggaransi waktu kirim di bawah 15 menit dan juga gratis ongkir. Sementara dari kompetitornya itu pengiriman kurirnya berjadwal atau juga bisa instan, tapi melalui pihak ketiga yang tentunya berbayar, tidak gratis. Contoh aplikasi pihak ketiganya itu mungkin yang bisa ada kalau misalkan teman-teman pernah pesan hal-hal seperti ini, mungkin belanja bulan tapi melalui perusahaan-perusahaan yang startup yang mewadahi itu. Ya, PT Karya Anak Bangsa. Untuk kriteria yang ketiga itu integrasi poin retail, yaitu sistem satu identitas poin, A-point, sinkron online, offline, langsung di kasir. Jadi feedback itu dikumpulinnya secara terintegrasi itu terpadu. Sementara komputernya itu masih ada di platform terpisah. Lalu dari kriteria yang terakhir itu dari layanan siap saji, di mana Alfamart itu menu siap saji dan bakery bean spotnya sudah terintegrasi penuh di menu AlphaGift. Jadi kalau misalkan mau pesan makanan-makanan yang ready to eat, Alfamart tentunya sudah sepenuhnya menyediakan. Sementara kompetitornya itu punya dua merek yang berbeda, di mana ini pemesanan secara digitalnya masih terbatas. Alhasil menimbulkan keunggulan untuk Alfamart karena dari makanan-makanan yang siap makan itu lebih siap dibandingkan dengan milik kompetitor yang menyebabkan Alfamart unggul di 4 kriteria analisis ini. Oke, setelah dari kita komputer analisis, mari kita masuk ke solusi dan juga dampaknya, yang mana kita akan membahas perancangan arsitektur sistem barunya, mungkin juga alur roadmap-nya dan juga dari kelayakan anggaran. Untuk yang pertama, rekomendasi yaitu dari solusi Smart Auto Inventory, di mana pipa data real-time itu terpadu dengan tujuan untuk menghubungkan data persediaan fisik gerai secara instan dengan ekosistem digital AlphaGift. Yang mana juga didukung sama konsep IoT Managed Service SD-WAN untuk kecepatan pengiriman SAPA kurang dari 15 menit. Bayangin pengirimannya cepat, udah kurang dari 15 menit, masih ada garansi itu, ditambah lagi juga dengan data pipeline-nya yang udah real time dan terpadu. Meminimalisir atau menghilangkan bottleneck pembatalan pesanan karena
stoknya kurang update. Gitu. Selanjutnya roadmap implementasi 12 bulan. Untuk yang kuartal 1 sebagai fase discovery. Di bulan 1 sampai dengan bulan ketiga perlu dilakukan audit kapasitas jaringan server gerai, pemetaan API, dan desain arsitektur pipa data. Lalu kuartal kedua, ini masuk ke fase development di bulan keempat sampai dengan bulan keenam. Bisa dilakukan pengembangan detail stok barang, integrasi proteksi keamanan data, uji fungsi API. Kuartal 3 yaitu melakukan pilot testing di bulan 7 sampai dengan 9. Itu bisa dilakukan uji coba terbatas modul auto replenishment di 500 gerai percontohan Jabodetabek. Lalu di kuartal 4, full rollout atau implementasinya di bulan 10 sampai dengan bulan 12. Implementasi nasional di 24.434 gerai. Evaluasi kestabilan SLA dan sinkronisasi Alpha Cave. Oke, secara finansialnya kelayakan anggaran. Di sini saya sudah menggambarkan dari proyeksi berdasarkan annual report juga, di mana ternyata Alfamart punya keandalan finansial dan juga capex-nya. Nah, Alfamart mendukung likuiditas internal yang sangat sehat dengan total alokasi capex tahun buku atau annual report 2025 sebesar 6,29 triliun, di mana ada policy TI dan aset toko yang sebesar 645 miliar, dan juga akurasi stok digital 98%, akurasi replenishment otomatis 90%, pemenuhan SLA pengiriman SAPA itu di under 15 minutes, which is very very good. Uh, Oke, dan Smart Auto Inventory proyeksikan menghemat biaya, wow, sampai dengan 12 sampai 15 miliar per tahun. Tapi dengan payback period investasinya itu sebesar selama 14 sampai dengan 18 bulan. Artinya investasi pada O2O ini juga bisa menghemat dari supply chain-nya. Seperti itu. Walaupun payback periodnya investasinya itu 1 sampai dengan 1,5 tahun. But it's good and worth it. Oke, karena ini selesai, mungkin sebagai kesimpulan juga, jadi Smart O2O Inventory Engine yang udah didukung sama infrastruktur IoT SD-WAN dan lisensi keamanan SMKI ISO 27001 ternyata bukan lagi sekedar pilihan teknologi, melainkan menurut saya adalah keputusan taktis untuk mempertahankan posisi kepemimpinan pasar. Karena sejauh ini Alfamart masih memimpin pasar, ini menjadi keputusan sangat taktis. Dan mungkin sebagai penutup, demikian pemaparan perencanaan strategis informasi yang sudah saya berikan. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya.